kegiatan di sini itu ini desa Cikesar ya, di mana desa ini berdekatan dengan Paktok, yang mana ini belakangnya itu sudah tambah gitu. Kalau lokasi rumah itu kita ada di sini. Itu ke sini itu udah masih ada tambah. Kalau saya sih dari komentarnya itu di sini di wilayah blok dusun 1, dari dusun 1 itu dari masjid sampai dari desa ke ada di sini itu sampai ke Largaga, di mana di sini ada beberapa di sini sebenarnya di sini ada sungai. Jadi sungai ini namanya Sungai Cikesal, di mana itu tuh merupakan jadi batas desa juga di sini. Dan di sini juga ada sungai sih sebetulnya, di sini ada pertemuan gitu. Cuman kalau sungai di sini itu kalau dicek itu dari sini ke sini tuh benar-benar kering gitu tuh, hampir ya nggak ada air gitu tuh daerah sini. Dusunnya itu dulu dusun. Ya, dusun itu ada berapa, di mana aja? Ya, dusun itu ada dusun 1, dusun 2, dusun 3. Tanda-tandanya mana? Tanda-tandanya. Ya, batas wilayahnya. Batas wilayahnya. Kalau batas wilayahnya itu kalau dusun 1 dusun 1 ini dari sini sampai sini. Berarti belum dibuat sama kalian? Iya, kalau dusunnya dari sini. Ini dusun 2-nya dari sini. Dari mana itu dasarnya? Batas-batas itu? Apa? Dasar-dasar itu yang kamu coret-coret tadi itu dasarnya dari mana? Nanya-nanya. Terus kenapa nggak dimasukkan ke peta? Belum kita fokusnya soalnya kebanyakan status Islam gitu. Pembangunan dusun kan penting ya, kalau memang besok kan pembagian wilayahnya dulu kan. Ya. Nanti baru dipahami, oh kalau dusun ini karakternya begini, ini karakternya begini. Belum berarti ya? Ya. Sudah ini, tapi sudah dibikin, dibicarakan batas-batas dusun, batas-batas wilayah. Ada berapa dusun? Di awal. Wah, ada berapa dusun? 3. 3 dusun. Berarti kan nggak terlalu rumit sebenarnya. Kalau yang sana itu dusun berapa? Dari sini ke sini dusun 3. Ini kalau dusun sini kecil sih, blok desa itu dusun 2. Enggak. Tapi di sini nanti nyebutnya sih di sini ada blok keluarga, ada blok desa, di sini ada blok Karanganyar sama kamar, ada lagi deh. Udah. Ada nyebutnya blok. Apa lagi sih? Kalau untuk wilayah secara garis besar sih gitu, dusun-dusun dibagi beberapa blok. Waktu pemetaan dibagi setiap blok nggak? Setiap dusun ini Dusun. iya, sekarang presentasinya mulai dari per dusun dulu biarnya. Ini saya bahas dusun 1 sih. Yang dusun 1 itu mana? Dusun 1 dari Ya. sini. Dusun 1 aja berarti, nanti yang dusun 2-nya yang lainnya. Dusun 1 Ya. Apa yang menjadi ciri khas atau karakter dari dusun 1? kalau dusun 1 itu dia bahasanya tuh Sunda rata-rata. Namanya Sunda ya. Peta ke geografis, bahasa geografisnya dulu yang menjadi ciri khas dari dusun 1 tuh. Misalnya ini apa? Persawahan ini. Ini persawahan. Nah, itu kan berarti banyak persawahan tuh. Yang punya persawahan juga. Ini bukan sawah, kayak ladang kayak ladang. Mana tuh? Udah sama-sama dari Sini. Wilayahnya tak ada hujan sih gitu. ladang sama waktu beda itu. Kalau misalkan musim hujan itu mereka akan ngawah gitu. Tapi kalau misalkan kering ini, kalau susah air itu mereka ngaku buat nanam
singkong. Jadi punya dua Itu sawah dan ladang tuh disebut sama masyarakat sini. Sebutan masyarakat sini. Kalau di sini ini apa ya, lahan desa gitu, ini tanah pokok. Kalau di sini ini Tegal Pangonan. Tegal Pangonan itu apa ya, dia maksudnya khas desa gitu ya, Tanah milik negara. tanah milik negara. Yang Jadi bisa ditempati oleh masyarakat. apa ya, di sini tuh tidak bayar gitu, tapi warga boleh mengelola di sini. Tapi luasnya tanah itu Pangonan tuh berapa ya? 34 hektar. 34 hektar. Dikelola apa? Biasanya sih yang ini apa ya, dikelola waktu tadi itu, kayak singkong, kacang, terus apa lagi ya, sales gitu, tanaman yang dapat banyak butuh air. 34 hektar itu berarti tanah Pangonan itu disebut ladang. Ladang, iya, Masyarakat sini nyebutnya ladang. ladang. Tahu ya kita mau ke sana tuh kebun. kebun. Kalau istilahnya kan biar apa komunikasi kita kan bilangnya kebun. Nah itu kita belum bisa mendefinisikan kita itu tanah atau apa gitu. Kita bilangnya kebun. Jangan suka bikin istilah baru. Kebun. Wah, nggak boleh bikin istilah baru. Ladang. Nah, tapi kok Tegal Pangonan itu bahasa mereka. Iya, Istilah yang disebut Istilahnya Tegal Pangonan. soalnya dulunya luas. kayak buat nangon kambing atau apa gitu. Ceritanya gimana itu? Tegal Pangonan itu gimana? Kisahnya gimana? Biasanya Zaman apa? betul ya kalau Dan itu nggak ada pemiliknya atau gimana? iya, jadi Desa. desa Desa. Itu desa. Iya. Tegal Pangonan ini lahan buat nanam kambing gitu, jadi lahan hanya untuk dimanfaatkan. Apa ya? Gimana? Kalau berarti apa terusnya? Gimana ya kalau Tegal Pangonan? Apa sih kalau 20 hektar loh, lumayan luas itu. kementerian tuh Dulunya lebih luas. kalau peternakannya Tegal Pangonan ya statusnya sebagai bentuk apa ya? Lahan peternakan kayak lahan peternakan atau gimana ya? Tapi dimiliki oleh desa dan dikuasai oleh desa. Iya. Tapi ketika masyarakat itu menyewa kalau tanah Pangonan. Terus kalau masyarakat nggak nyewa, itu masyarakat gimana bisa? Enggak, nanti apa gini? Iya, Gimana? gimana itu? Apa? Kalau mau barat ke situ, itu di arah sini, itu kan punya desa tuh. Iya. Terus gimana caranya aku bisa garap di situ? Apa aja sih sebetulnya? Nggak terlalu Nggak usah izin, iya. aku tinggal datang ke situ, nyangkul. Yang Mau dibikin rumah juga bisa, tapi ketika desa membutuhkan atau negara membutuhkan tidak ada ganti rugi, jadi harus langsung dikasih, dan itu tidak ada ganti Jadi rugi. kalau selama desa nggak membutuhkan ya silakan menempatkan. Tapi kalau butuh misalnya lahannya mau buat wisata atau apa ya kayak gitu. Di atas 34 hektar itu dikelola oleh berapa banyak orang? Kalau berapa banyaknya belum tahu sih. Saya ini juga apa ya, karena belum kelihatan banyak orang, hanya beberapa orang sih yang temuin atau sekitar 4 orang atau gimana. Soalnya masih apa ya, lahannya sih masih belum banyak yang garap, tapi soalnya masih musim panas. Ini biasanya dikelola untuk apa aja Tegal Pangonan itu? Tiga tahunan itu ya tadi sih, ya buat singkong, jagung atau apa ya. Bahkan katanya ada juga padi yang apa ya, padi tada hujan kayak gitu, dia ada nanam kayak gitu, padi yang bukan diairin. Masyarakat berebut nggak nanam di situ? Atau mau Tidak, tidak? sih. Tidak. Enggak. Dibagi-bagi, udah terbagi-bagi gitu. Katanya tadi tinggal garap, tinggal nanam, Iya. itu udah dibagi-bagi. 34 hektar masalahnya gitu. Iya. Luas sekali. Kok jelas begini? Gimana totalnya? Iya, bisa tadi bisa. Gimana ya, kalau sistem pembagian sih belum terlalu Cek lagi, Cek lagi. Kalau kan berapa itu? tanah yang desa, Iya. berarti dikelola oleh desa.
masyarakat boleh mengelola tanpa bayar. Tadi bilangnya boleh menanam, asalnya aja. Tapi tiba-tiba udah dibagi-bagi. Itu kan sesuatu yang masih harus dicek kembali. Nah, di atas 34 hektar itu bisa juga bagaimana cara pembagiannya, siapa yang udah masuk, bagaimana mekanismenya. Nah, dan itu juga bisa dicek 34 hektar itu dikelola oleh siapa saja dan orang mana. Gitu. Sekarang nganggur berarti kan? Kerja apa? Masih di tanah sini. Karena pas kita awalnya kita di situ pas kembali ke sini kan sorenya kita langsung ke sawah gitu, ke kebun. Nah ke kebun itu menemui 4 orang itu 2 cewek dan 2 cowok. Nah itu ibu Sanita sana Jumaidi atau saya Jumaidi namanya, itu ada satu ibu, satu pasang suami istri dan satu anak ibu tersebut. Jadi adiknya si ibu siapa namanya? Sarpina atau siapa? Nah itu kita nanyain bahwa di sini kan, kenapa nanam di sini dan nanam apa? Dan mereka baru mau menanam singkong. Nah terus kita tanyain ini ladang siapa dan lain sebagainya, tadi bisa dijelaskan. Dan itu katanya dekat sama Ibon Agro itu. Gimana ngomongnya? Tuh. Nah kita Itu juga ibu-ibunya baru nanam ya, pertama Iya. kali di situ. Nah kita tanyain kenapa baru nanam, karena 2 hari lalu itu baru hujan dan itu tanah kan masih lembek dan mereka baru menanti. Itu juga belum semuanya, baru seperempat kayaknya. Iya. Itu juga banyak orang yang baru menanti. Itu semuanya kamu itu semua itu nggak nyewa, nggak beli. Iya, Iya. boleh dimakan gitu. Cek lagi juga ke orang-orang yang menggarap di sana. Itu bagaimana ceritanya mereka bisa menggarap di situ? Apa mekanismenya? Apa cerita awalnya dari gimana mereka bisa mulai menggarap di situ? Kapan mereka mulai menggarap di situ? Itu termasuk sejarah dari tanah Panggonannya itu sendiri. Tanah apa itu sebenarnya? Kenapa disebut tanah Panggonan dan kenapa itu dikuasai desa? Kalau yang sebelah sini kan tanah apa? Sini Dia itu kan ada 2 ruang kosong. dulu itu ini tanah Panggonan tadi. Sini ya Panggonan dia. Kalau ini tanah desa. Untuk Tanah Bengkok. kalau di situ nyewa. Nyewa 2 juta itu. Apa yang membedakan itu nyewa itu enggak? Kalau ini jadi kalau Bengkok itu udah dimiliki oleh orang-orang desa, jadinya milik pegawai desa tuh. Nah, ketika si pegawai desa nggak menggarap, ya itu boleh disewakan ke masyarakat. Jadi masyarakat yang menggarapnya nyewa ke pegawai desa itu. Jadi ini mah milik pegawai desa. Dan banyak ini yang banyak Ada ya? sungai di Indonesia. Sungai Giring. Kalau sana enggak berarti ya? Nah, Siapa ya? Itu aneh ngomong siapa ya? Masa nggak ada keterangan ya? Ini siapa dulunya? Segitu doang loh. Tadinya 105 hektar. Kalau kamu nggak ini kan? Tadinya sesuai Iya, sama yang di itu yang di karena kan udah milik PT di sebelah sana. Iya, yang sebenarnya bukan betul Panggonan ini emang udah milik PT tapi menjual dengan PT-nya. Ya kalian. Masa atas tanah seluas itu nggak ada garis kasusnya dibiarkan saja katanya. Masa saya nggak mungkin. Orang sekarang namanya tanah orang rebutan kok. Masa jangan orang boleh beli kalau siapa orang boleh pakai. Iya. Sementara di sebelahnya ada pabrik yang sebegitu gedenya beli tanah gitu. Kalau nggak bisa. Apalagi sebelahnya jelas-jelasan Tapi disewakan. di itu tuh nggak pure semua, memang mendominasi itu sudah bangunan. Tapi di situ ada beberapa punya milik juga. Bengkok, Tanah Bengkok, tanah Bengkok. Oh, tanah Bengkok Yang itu. ada tanah Bengkok di sini. mana yang tanah ini?
Di sini tuh harusnya ada di sebelah sini tuh. Kalau yang tadi. Tegal Pamulan itu cuma Tegal Pamulan semua. Iya, kalau di sebelah sini tuh ada sekitar tadi yang sebelah sini tuh ada 3 petani pokoknya di sana. Itu milik Namanya pribadi. siapa? Mang Mun, Mang Nung, Nah, Pak Mun sama Pak Pak Mun, Sui. Suryadi. Itu yang sebelah kanannya kan itu pabrik kan? Pabrik itu dia sih Sebelah sana. nanti ke Palimanan Batasnya ini Oh iya bu. Oh iya. Iya bu. Iya gimana? Ceritanya Tegal Pamulan ini. Aku ingin nambahin guys ya. Nah, jadi ada beberapa menarik tentang Tegal Pamulan. Kalau dari cerita-cerita yang ada itu Tegal Pamulan itu memang dari dulu difungsikan untuk tempat mengembala peternakan. Jadi sebelum tahun 1975, sebelum PT Indosemen hadir itu, jadi masyarakat di sini itu bisa dikatakan semuanya memiliki peternakan kambing dan kerbau. Nah, cuman karena pemukiman mereka itu pada awalnya di sini guys, di Cijering, pemukiman pertama mereka, kemudian di daerah sini di Petok. Nah, di tahun 2007 ini di Petok mana? ini blok pesantren Ya, di Petok daerah sini. Nah, jadi tahun 2007 mereka ini digusur ke daerah sini. Nah, dari cerita di sini ada yang menarik, Gus. Jadi sebelum mereka dipindahkan ada perjanjian semacam ini. Jadi mereka itu direlokasikan oleh Indosemen. Nanti mereka dikasih sertifikat tanah hak milik. Tapi masyarakat nggak mau. Jadi pengen secara mandiri dengan di bawah payung panitia desa. Tapi ketika mereka pindah, ketika mereka dipindahkan ke sini, ternyata mereka ini sudah membayar gitu guys. Lokasi lahannya itu sekitar 300 meter persegi. Nah, mereka itu bayar 10 juta dengan sistem semakin ke depan ini 10 juta, ke belakang 99.500, ke belakang lagi 8.500.000. Nah, tapi mereka ini udah bayar, tapi sertifikat mereka ini sampai sekarang nggak keluar guys. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa PT Indosemen bisa menerbitkan sertifikat ketika mereka relokasikan, tapi ketika mereka menolak direlokasikan, mereka justru nggak bisa mendapatkan sertifikat itu. Jadi menarik dari kasus tentang Tegal Pamulan ini juga, dan ini juga sebenarnya kawasan Tegal Pamulan ini seluruhnya ini. Tapi ini itu abu-abu. ya mereka nggak punya sertifikat tanah, cuman mereka per tahunnya selalu bayar pajak PPP SPPT. Dan Dan ini malah lebih mau mengantarkan ke pertanyaan lebih besar lagi. Iya. Peternakannya di mana? Punya siapa? Terus kenapa kok bisa muncul? Itu kan tanah yang nggak di dalam hutan ya. Kalau di sini adalah hutan, nggak belantara, nggak ada yang menghuni, itu orang suka-suka aja menguasai. Kalau di tanah perkampungan kayak begini, mungkin tiba-tiba kemudian ada tanah yang silakan buat apa namanya buat ternak dan seterusnya gitu loh. Ini itu tanah bukan soalnya itu tanah adat. Jadi kalau tanah yang milik bersama itu tanah komunal itu tanah adat, wilayah itu ya. Kemudian tanah-tanah dulu tanah-tanah kerajaan. Saya agak curiga ini tanah kerajaan. Saya curiga nih. Tapi nggak tahu kan ceritanya. kalau di sini itu memang pada cerita, jadi di sini memang dulunya sistemnya kerajaan sebelum pemerintahnya desa. Jadi sistemnya itu PUU gitu. Jadi PUU itu dia punya sistem sendiri. Dan kami belum, aku pengen tanya, cuman dia bilang saya nggak bisa menceritakan dengan pakaian seperti ini. Gitu. Ini sebagian formal kayak orang Tadi ada mitos-mitosnya sih. Sejarah desanya tuh. Dan rasa-rasanya ya memang berangkat dari sistem kerajaan gitu. Jadi kalau bangunannya ini nih, ada satu lahan yang sengaja disiapkan untuk peternakan gitu ya. Kalau kanan-kanan terdekat ini mana peternakannya? Peternakannya di sini ya. Masih ada bekas-bekasnya nggak? Kalau bekasnya nggak ada. Kapan sih itu mulai nggak ada peternakan? lihat Indosemen itu ya. Karena mereka dulu menggembala kambing dan kerbau itu di daerah gunung-gunung sini. Dan gunungnya udah Dibebasin. gunungnya udah datar. Katanya di Tegal Pamulan. Tegal Pamunannya daerah sini juga ada Tegal Pamulan gitu. Ini karena harus besar dulu berarti peternak semua. Iya, mayoritas ternak. Kalau sekarang bisa dipelajari. Berarti semua status tanahnya namanya Tegal Pamulan semua.
Enggak semuanya juga, tapi kalau Tegal Pangonan itu tanah desa yang diperuntukkan bagi petani yang ingin menggembala ternaknya. Jadi nggak bisa dihaki milik sebenarnya. Kalau pertamanan. Kalau masalah rumah ya mereka punya ya rumah sendiri-sendiri. Misal orang yang digusur ke sini tadi semulanya di sini mereka punya sertifikat tanah dulu. Enggak semua, tapi beberapa yang kami tanyain mereka punya. Gimana ceritanya Desa punya tanah Tegal Pangonan itu? Itu belum kami telusuri lagi karena sudah lebih di jalan mendapat waktu dari makan. Enggak harus dari kepala desa, harus dari warga. Ini kan cerita tentang desa ini. Maksudnya kan orang-orang tua zaman dulu pasti punya cerita tentang Tegal Pangonan itu. Dulunya gimana sih Pak? Dan kalau masih sekarang masih ada status tanah dulu itu saya aneh beneran. Kalau bengkok sih wajar karena kan itu warisan dari zamannya kerajaan dan seterusnya ya. Terus kemudian jadi bengkok itu untuk upah dari si pengurus desa. Nah upahnya itu dia mendapatkan tanah itu nggak boleh dijual, tanah itu nggak bisa diwariskan. Ya hanya untuk dia ketika dia jabat, selesai jabatannya itu buat pejabat yang baru, nah itu namanya bengkok. Nah kalau tanahnya kayak gitu tuh gimana kalau terbangun itu? Tidak bertuan, tidak berstatus, itu kan layak dipertanyakan betul ya. Bahkan masyarakat itu sering menyebutnya tanah negara. Iya kan, ya tanah negara seperti itu tuh bagaimana statusnya? Ini coba di ini ya. Apa dia di bawah kawasan perhutani? Kalau perhutani clear, kayak misalnya di Tanjungnya. Ada tanah kayak gitu, kan kalau perhutani kan rumusnya kalau ada tanah yang tidak dimiliki secara nggak bisa dibuktikan hak pemilikan, maka itu akan menjadi tanah negara, akan dikelola oleh perhutani. Kalau dia masuk ke wilayah hutan, Perhutani juga ada lagi. nah kalau ini gimana statusnya tanah ini nih? Dia bukan di wilayah hutan kan? Ini cerita yang tentang surat keputusan bupati yang tentang Ini saya ngomong begini di forum ini ya, nanti di ekspor pasti banyak yang lebih bertanya-tanya lagi. Masa harus tanah ini? Karena di berbagai tempat kasus model status tanah ini kita perhatikan betul, kita dalami betul, apalagi di yang Taman Nasional itu tadi yang di sana. Semua jengkal tanah itu dicek semua, ini seharusnya dia apa, bagaimana pengelolaannya. Nah, kalau ada yang nggak jelas begini, teman-teman akan dipertanyakan betul sama kawan-kawan nih. Maksudnya begitu. Ini masih ada sisa waktu. Ini kan ini sebenarnya ceritanya bagaimana tanah Tegal Pangonan ini dulunya seperti apa? Apakah milik perhutani? Nah, tadi ada misalnya PT sudah tadinya banyak ya, sudah sedikit. Kemudian sudah diakhiri sama PT. Nah, itu gimana statusnya pembeliannya? Itu juga rumah di sini udah ada yang kalau udah masuk di sebelah sungai belum dapat sih. Cuman katanya ada Bu Jubaida yang satu rumah di sebelah sungai Ciapas. itu kayak bagus. Jadi kalau membeli itu biasanya ke siapa yang Tegal Pangonan itu? Kalau sebenarnya kemarin kan ada panitia yang bikin panitia pembebasan lahan tersebut. Cuma tahun 2007 itu semeter dengan harga 7.000. Cuma yang dari masyarakat 91. ya 91 ya. Apa tuh? Ya, itu. 91 itu dihargai dengan semeter 100, semeter 7.000. Cuman yang dari masyarakat desa tidak mendapatkan sepenuhnya harga itu, hanya 3.500. Terus cerita yang kemarin itu ada sebenarnya ada oknum desa, Gus. Ada oknum desa yang membuat pembebasan lahan tersebut. Jadi di situ ya masyarakat hanya mendapat setengahnya saja, dan di situ warga setempat belum mendapatkan surat resmi juga, hanya mendapatkan SPP. Dan kemarin yang saya dapatkan kan ada lebih dari 60 warga yang belum mendapatkan surat resmi. Yang untuk keluarga itu, yang yang sana. Yang dekat dari Palber. Itu statusnya awalnya sananya punya siapa? Tegal Pangonan. Tegal Pangonan juga. Nah, itu dia membelinya ke siapa? Ada panitianya. Nah, panitia itu siapa? Desa. Dari Desa. desa. Bisa. Kita
bahkan satu orang panitianya itu masuk penjara gara-gara mengkorupsi dana itu. Itu hanya yang Bukan karena menjual legal bangunan ya kan? bukan. Cuman yang kemarin kan hanya mendapat setelah saja. Jadi Itu masih agak-agak susah. kemarin kan masih simpang siur ada panitia desa gitu. Jadi warga setempat hanya mendapat setengah dari pemberian lahan tersebut. Tahun pertama kan 91 kan. Pertama 91 awal penggusuran. awal penggusuran. Jadi ini itu kalau kemudian mendapat dan bisa dan beberapa sampai bisa ketahuan statusnya. Ternyata orang-orang nggak harus desa. Legal bangunan itu dulunya apa sih Kak? Dulu gimana? Ceritanya gimana? Di negara tadi aku nanya di sini. Cuma yang sudah tua juga ya lupa juga Pak, itu sebenarnya ya udah sebenarnya kayak ini kan sistem dulu kan sebenarnya ada di mana tuh itu pemerintah desa jadi di sistem desa gagal bangun yang diperuntukkan entah itu untuk mengembala untuk sistem pertanian itu ya lahan bebas gitu ya Pak. Ya, masyarakat dulunya bilang gitu. Sejarah tanahnya aja kalau misalnya Ya memang ada. sejarah tanahnya bisa disebut dengan bangunan karena dulunya dia tuh Ceritanya selalu itu ya. Dulu peternakan itu ya. Iya. Kalau cerita-cerita tentang peternakannya masih bisa dikorek-korek ya? yang kayak Bagaimana? berminat. Kambing ya? Masih kerbau. Dulu ini masih kerbau sebelum ada industri. Nah itu bisa dikorek ya ceritanya. Gimana gitu? Siapa yang memulai dulu yang paling kaya, punya kandang yang paling banyak, berapa dulu menjualnya kemana, terus seterusnya. Oh cerita seputar peternakan waktu itu masih bisa dikorek-korek nggak? Ada cerita nggak? Sampai sini saya benar tahu. Ini kan kisah sukses sebelum ada Indosemen kan, Iya. berbarisan gara-gara Indosemen kan. Selalu punya bangunan sendiri loh, maksudnya punya tanah untuk menggembala ternak itu dulu sukses banget peternakannya. Ini salah satu yang bilang gara-gara Indosemen kan. Coba memunculkan cerita itu untuk apa namanya didapatkan kisah-kisah dulu sukses dalam beternak orang-orang sini. Sambil nanyain yang kita bangunannya. Kan? Siapa yang eksekusi? Oh ya, oke. Kita itu nanti ini dulu belum semen, kalau kita ini dulu kalau kita peternak, terus kemudian ada contoh kisah. Sampai kemudian itu masuk ke dalam minimal ada penjelasan yang argumentatif hubungan antara sumber penghasilan warga sini di peternak dengan keberadaan legal bangunan. Soal kalau ceritanya masih biar soal dulu apa ada yang simpang siur kerajaan oke lah. Tapi bahwa ada argumentasi kenapa dulu ini legal bangunan itu ada urusannya dengan ternak yang belum menjadi sumber utama atau keahlian orang sini. Bisa itunya yang menunjukkan. Sistem air di sini. Itu ya. Soalnya belum dijelasin sistem air. Dapat dusun satu ya. Dusun satu itu Ada namanya jadi apa memang namanya 1, 2 gitu? Atau Iya. ada namanya? mereka menyebutkan seperti itu, dan yang saya temui itu namanya blok, adanya blok-blok talar gaga. Talar gaga itu di situ memiliki ya talar gaga. Ya itu berasal daripada buit sapinya, itu mereka punya buit namanya buit sapinya, dan buit sapinya itu bisa dikatakan
Eh, di sini nih, nah, sebenarnya di sini ada lahan kosong itu milik punya Bos Bunga. Nah, Bos Bunga itu tahun 1962 dia lahir dan dia beranjak dewasa, terus punya perusahaan toko ini apa Nomor 29. ya batu, toko batu. Ini dia itu salah satu orang yang terpandang juga waktu itu, banyak orang yang meminjam uang dan banyak orang juga kerja dengan dia karena dia juga petambang batu juga di suatu kerjaan tersebut ya, tahun tersebut. Nah, untuk air tersebut di sini itu krisis air, memang krisis air, tapi mereka punya embung atau bisa dibilang balon. Di sini ada telaga. Nah, telaga itu satu satu bulan itu mereka membayar air yang dapat dari sini atau sumber dari sini itu bayar 15.000 per bulan Ya, bayar listriknya. buat bayar listrik. Dan adapun di sini saya pernah survei di sini itu ini sumber airnya itu dari Cikadoya. Cikadoya itu ditampung nanti di sini dan langsung disalurkan ke tampungan air kecil-kecil yang di depan dan yang ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya, ini titik-titik banget namanya tampungan air. Nah, setiap tampungan air ini ke sini itu 2 jam dan setengah. Sumbernya dari mana sih? Cikadoya. Cikadoya. Sumber airnya mana? Di depan. Sebelum ini di sini tuh ada induk di dusun Oh, aku iya, tuh iya. ada induk air. Nah, situ ditampung nanti di sini dan disalurkan ke sini. Maksud wilayah apa? Des. Sumber air. Blok desa ini untuk Masih desa ini. Sebenarnya udah ada yang di Cikadoya. Eh, itu saya belum nanya lagi lebih detail gitu, tapi ya pakai pipa. Itu pipanya itu dulu 3 in itu masih ngalir deras katanya. Nah, tapi sekarang per hari ini di mata pas adanya investment itu 1 in udah nggak deras, 1 in aja udah untung-untungan lah kasarnya ngomong gitu. Nah, itu di sini, dan di sini juga saya nanya-nanya tentang ya keberadaan air di sini memang sulit, makanya mereka membangun ini pada 2014 itu. Ini salah satu jasanya dulu periode sebelumnya itu tahun 2014 Pak Iwan. Nah, kita tuh belum dapat soal ke Pak Iwan gitu kan, terkait tentang kenapa bisa dibikin bom di sini kan. Dan di sini kan biasanya Pak Iwan bom di sini. Kita belum nanya yang lebih detail karena memang kenapa bisa dibikin bom di sini, karena memang di sini sampai batasnya sampai SD tampungan air, karena di sini sudah nggak ada tampungan air kayak ini. Agak jauh lagi. Iya, karena di sini agak jauh. Tadi waktu itu sebenarnya rencananya dari embung ini pengen ngalirin di sini. Cuman itu waktu bilang tuh pakai mesin kayak gitu tuh. Cuman karena apa ya, panas dan kemudian banyak ngabisin listrik juga ke sini, ya jadi gagal gitu. Kayaknya di antara ini sama itu datarannya beda. Dan jadi hanya ngalirin di sini, nggak sampai ke sana. Dan tadi di sini memang kita sudah telusuri ke sini. Ada sungai memang sungainya kering sekali, tidak ada air. Soalnya apa namanya? Sungai itu tadi perbatasan Cikesar ya. Tapi namanya sih sungai Cikesar. Sungai Cikesar. Ya. Dan kita menyusuri sungai di sini kan, budurnya kita belum nemuin sampai titik sini ya Mas ya. Tapi kita sudah menyusuri dari sini sampai sini. Nah, kita menemukan tadi orang di sini ambil air yang kecuali sedikit, dan sampai sini sudah nggak ada. Sampai sini sudah nggak ada. Di sini tuh semakin itu ada sumur. Ada sumur di sini. Kita ketikin di sini. Ada sumur. Juga iya Sini sumur baru. Sumur ngebor impor. ngebor Ada sanyo di sumur tersebut. Punya beberapa warga. kayak buat bikin rumah mereka jadi ngebor di sungai ini kalau Nah, itu kita nggak tahu, nggak menanyakan hal itu. Cuma keberadaan sumur itu kita ketahui dan kita lihat memang ada ambil airnya juga lumayan. Dan ada beberapa sumur itu ada yang
ya sedikit air yang lumayan buat punya individu, apa, punya individu nggak apa? ada 2 sanyo, ada 1 sanyo. Iya punya Mungkin orang, dia punya punya kelompok. punya, kita belum menanyakan, tapi itu buat kebutuhan masyarakat yang tinggal sanyo itu. Entah itu nanti sanyonya ini disalurkan itu nanti bercabang ke saudara atau teman-temannya gitu nggak tahu. Tapi di situ ada 1 sanyo setiap sumur itu pasti. Di daerah sini juga ada sebetulnya. Sebetulnya kalau daerah sini tuh ini lebih dipakainya kebanyakan Pak warga Celuka di sini. Kalau yang Cikesau ini di sini daerahnya dari dekat-dekat sini. Karena kalau pakai Twitter sini jauhan sih. Mungkin itu punya individu ke kelompok ya. Misalnya kan buat kepentingan orang banyak. Kalau individu lalu dia minta bayaran berarti komersil. Dia sedang menjual air. Nah, ceritanya bagaimana dia bisa memiliki sumber mata air dari situ kalau individu ya. Kalau kelompok bagaimana pengelolaannya? Ada kayak kemudiannya enggak. Terus bagaimana peraturannya, pengelolaannya, pembagiannya dan seterusnya. Kalau ada yang rusak bagaimana penanganannya? Kalau individu itu jelas orang jualan yang komersil kan ya. Nah pertanyaannya kalau individu bagaimana ceritanya dia dapat akses di situ dan menguasai di situ. Kalau kemudian dia bagikan dia nggak minta bayaran ya ini namanya orang kayak malaikat ya. Dia penolong kan. Nah bagaimana ceritanya dia menjadi seorang malaikat dan penolong itu kan misalnya dengan air itu udah jangan tutup orang banyak jadi jangan dengan sepintas informasinya katanya terus konflik jelas karena kebutuhan yang sebelah sini kan dari situ ya kebutuhan air untuk ke sana sampai ke sawah nggak air enggak itu buat Tapi ada beberapa airnya tuh lintasin sawah Gus. Jadi lewat ke ini sambil lewat ke rumah dasar apa Parawang selang buat mandi lah itu iya buat kebutuhan di rumah. itu dicek bagaimana itu bisa Di arah selangnya sih tapi orang ini nggak dapat ya karena dekat situ kan kok rumah ini nggak dapat Dapat ini 2 jam kiriman. Jam 9 sampai jam kurang ya Iya, kalau kurang mungkin 2 jam sekali. belum sekali pindah per RT per pertampungan ada berapa kampungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama di sini. Biasanya juga ada sih yang menyimpan sini. ada sempat videonya nggak yang sumber materi gitu atau foto Oke. ada ya Mereka ini dengan itu yang kita bicarakan Tampungan air. bukan kampungannya ini sumbernya kan Kita belum ini sih. Oh belum ada sumber tampungan. Rencananya besok mau Apa belum ya? kebunnya belum bisa. Berarti sumber satu-satunya air dari situ impor nggak bisa Nah itu kan ditampung dari Ciledug ditampung. Tampungan air. Nah tampungan itu kan disalurkan ke beberapa tampungan ini. Berarti per 2 jam atau 3 jam sekali itu sampai SD. satu-satunya menurut saya Di blok desa ini, blok desa. Desa. Kalau itu mah berbeda. Nah kalau Kalau ini kan ini sampai berbeda. SD Gus. Nah di sini mereka punya oh yang itu gede tadi kalau ini dari sini yang sebelah sana yang sebelah sini nggak tahu kita belum masuk. oh oke kamu Kita yang sini fokusnya ke kalau itu tadi jauh nggak kalau kedua ya sih. atas sana kan berarti kan ya posisinya sana berarti kan sana berarti posisinya Iya. Iya. Iya di sini. jauh nggak tadi Jauh. masih 3 kiloan. berapa menit ya itu masuk wilayah perhutani atau enggak Itu masuk sumber mata air perhutani. berarti masuk wilayah kawasan itu dekat dengan tambang ya? Tambang. Tambang malah. Itu sini sini. warga boleh ke sana nggak warga boleh ke sumber mata air nggak Boleh sih. boleh ke situ kalau gimana boleh ke sini gimana Gimana ya? Maksudnya boleh enggak sama boleh sih cuma harus sama di Dampingi. ya pertanyaanku warga bukan kalian warga boleh nggak ke sana Warga boleh, soalnya banyak juga sih yang masih nanam di perhutani. Yang ada beberapa orang nanam di daerah perhutani. olahannya nggak nyambung ya pertanyaannya emang apa indikatornya kalau nanam di situ lalu boleh masuk ke sana dengan kira-kira sendiri dia nanya boleh enggak ada pertanyaan
ada pertanyaan kalian yang keluarga, keluarga boleh nggak ke sana? Memang artinya apa? Aliran di situ sih dia salah begitu alasannya. Kalau kamu nanya ke warga, ada kata warga aliran sana gitu baru bener. Itu loh maksudku. Jangan riset itu jangan ngira-ngira sendiri apa yang sebenarnya bukan jawaban, bukan data, tapi dikira-kira sendiri. Bukan ngira-ngira saya emang pernah lihat warga yang ke situ. Nanya enggak di area, bukan di area situ tapi di sananya di sumber mata airnya tuh itu tuh hanya lagi lewat. lagi lewat gitu loh. Ini urusannya dengan misalnya begini nih ya. Kalau misalnya kemudian mereka kekurangan air, kalau boleh akses, saya mau akses ke sana, saya mau pakai selang sendiri. Sekali lagi tamu di sana, itu. Iya benar. Maksudnya begitu urusannya dengan itu. Ini urusannya dengan akses ini. Karena ini satu-satunya untuk wilayah yang sini. Nah, bagaimana? Apakah itu bisa diakses banyak orang? Atau bagaimana cara akses ke sana? Terus apa? Jangan dijawab dengan lihat sih ada orang itu yang nggak begini jawabannya kalau gitu. Kalau itu Pak Bumi ya. Kenapa? Pengelola desa. Ya, iya, kamu nanya ke sana, Pak Bumi, boleh nggak ada warga masuk ke wilayah itu? Kalau belum ada jawabannya, bisa dicari. Maksudnya begitu. Sehingga kalian punya data yang valid kalau itu tuh kawasan yang tertutup misalnya. Oh, warga nggak boleh. Kalau boleh misalnya syaratnya gini. Kalau yang boleh siapa? Kalau yang boleh siapa? Karena misalnya Ya, ini masuk wilayah perhutani. siapa? Itu kalau urusan orang berseliweran di situ belum tentu itu jawabannya. Iya. Oke, jadi nanti coba dicek ya. Maksud saya kalau kalian misalnya, oh boleh kok, nanti nama umum juga bisa cek ke mana. Kalau Ya, ada sempat waktu, hari Kamis kita ngobrol di sini, Ah. ketemu Pak Budi. bisa sampai ke sana bisa. Nah, kebetulan kita kan menawarkan bisa nggak besok atau sore ini atau besok katanya nggak bisa. Dan itu juga rencana rapat Pak Budi sama Bumbi sama satunya nggak tahu besok sama Pak Budi. Tapi aslinya boleh kalau kalian Boleh, nanti ya ada di Cikadut itu boleh. Kata Pak Budi. Misalkan semua orang boleh, jika dulu, apa kemudian semua orang boleh bikin paralon sampai ke situ secara pribadi. Misalnya orang sini, saya punya banyak duit, saya butuh air, saya pengen ngambil langsung, nggak perlu tuh pakai tampungan itu ribet banget kan, jadinya kan harus giliran. Giliran. Iya, boleh nggak seperti itu? Oke, masih cek udah ya. Ya. Gak usah jawab sekarang kalau memang gak ada datanya, jawabannya gak ada datanya. Bisa dicek, tanyakan ke umumnya gitu loh, dicek begitu. Jangan dipaksakan sesuatu yang belum tahu dipaksakan pura-pura Ya. tahu. Ya, Tahu nantinya kita- kesimpulannya. Ya, tahunya kan dari kampungan dari Gus. Nah, Iya. kampungan ke Nah sini. kalau tampungan clear tadi kan, makanya aku kan Karena memang mereka tidak punya uang dan itu Yes. prosesnya jauh. yes, maksud saya gitu. Ini makanya kan tadi selesai ke tampungan. Saya pengen tahu yang ketiga dulunya akses ke sana itu bagaimana? Karena sumber utamanya dari sana. Kalau di sana dicegah semua orang, sukses. Tapi itu di bawah bantuan PT Indosemen Justru itu. si desanya. Jadi mereka membangun, bahkan sekarang katanya ada 3 sumber di sana yang mau disatukan. Aku belum nanya Nah, 3 itu apa, dan itu sekarang lagi dibangunnya itu dibantu oleh PT Indosemen Justru itu. itu masalahnya. Apakah dari dulu yang namanya sumber mata air itu tinggal satu? Bangun Banyak. bangun yang mana tadi? Yang Cikado ya. Itu sudah itu tadi. Jadi ada Sampai 3 sumber, ketemu. tapi aku nggak nanya 3 sumber itu apa aja. Nah di sana itu katanya mau disatuin. Nah, itu di bawah desa, tapi mereka minta bantuannya ke PT ini. Nanti pertanyaan selanjutnya itu, apakah dari dulu sumber mata air kita itu satu-satunya? Kenapa dia perlu membantu? Kenapa dia perlu ini? Kalau ini mati, kalau ini sudah tidak ada airnya, orang rame-rame akan merugi Indonesia gitu loh. Jadi bagaimana diupayakan supaya tetap hidup, walaupun tumpang bisnya orang hidup nih. Tapi ini satu-satunya harapan kalau sudah benar-benar mati, orang semua akan protes ke sana. Jangan-jangan lebih dari ini, nggak mungkin ada gunung segede ini, ada tanah sumber ini, sumber mata air cuma satu. Ada sekian, ada data nggak? Ada berapa sumber mata air yang hilang? banyak. Nah, Itu tinggal bisa tinggal satu, tinggal satu, mau tidak. dijadiin satu. Menjadi satu dari sini. Itu maksudnya nguliknya sampai ke sana gitu, riset tuh. Kenapa sih kok mereka begitu sulitnya dengan air? Padahal ini wilayah pegunungan di jenis dunia. Kok tinggal satu, dan dengan cara seperti itu, urusannya nanti dengan itu tuh. Maksud saya gitu. Kayaknya nyambung ke yang embung aku deh. Yang mana sebenarnya? Ini di dusun aku tuh ada embung. Ada embung gitu. Nah, embung itu tuh dari sumbernya tuh dari Gunung Santri.
desa lain, Selain tapi serapan. Jadi sisa-sisa orang, karena kan di atasannya ada sawah-sawah juga, ya otomatis kan ke bawah juga gak nyampe. Jadi ini tuh dibangunnya itu ketika Pak Kuwu de Ucu Kuswari, jadi sekitar 18 tahun 17 tahun yang lalu. Karena kenapa embung ini dibangun ya karena dari sumber yang utamanya tidak ada. tidak ada. Jadi sebagai cadangan, tapi ini hanya sisa-sisa serapan dari Gunung Santri. Sekarang Di masih desa ada lain. air. Ada, ini katanya. Oh, masih ada air sekarang. Tapi jelek. Apa? Airnya keruh. Iya, Airnya keruh. ini. Itu udah sumber resapannya dari. Tapi itu bisa dipakai. Iya, sekarang. Untuk mandi. Kalau itu. Kalau dari sana sumber utama gak ada, mereka menggunakan dari sini. Buat Itu nama apa? Nggak ada namanya. Dari- Nggak ada. dari- Iya, beritanya juga nggak ada. Kalau sini kalau misalnya ada tampungan apa tampungan kayak gini atau ini itu namanya embung. Udah, embung aja ditanya. Embung Nggak ada. Balong kayak gitu. Itu nanti ambil pakai pipa masuk ke rumah. Iya. Ini nyambung ke induk. Keruh banget ya. Iya. Ini. nah ini ada Iya. Berarti ada dua ya, di sini ada dua. Ini nyambung ke induk yang di situ teh ya, yang dijelasin. Soalnya induknya tuh di dusun Penangku. Terus malah lagi, itu yang hilang berarti ya. Misalnya itu hilang. Sumber mata airnya hilang. Karena itu mah emang yang santri mah dari desa lain, jadi cuma ngambil serapan sisa-sisa sebagai cadangan ketika dari Cikagaya. Maksudnya membayangnya sekali yang udah habis airnya. Karena nanti harus disupport tambah ini kan, apalagi nggak ada. Alamnya begini, makmur. Jadi kita kalau saya kayaknya sih nanti mau ngecekin sumber ini dari mana gitu. Dan terus Gini, San. Ini kan satu-satunya sumber mata air, sumber air yang mendidik orang ini. Siapa sih orangnya mau membayar air membayar ini? Pasti nggak mau. Tapi ini alam raya saya gitu kan. Dan kenapa jadi air aja harus beli karena kurang. Nanti kamu akan ngecek bagaimana sejarah pengelolaan air. Sejarah dulu air melimpahnya air seperti apa dulu dan sekarang menjadi seperti ini. Makanya tadi suruh ngecek ke Chicago itu pun benar dulu itu seperti apa kebutuhan air ini sehingga hanya tinggal satu Chicago saja. kalau misalkan kita resume cerita daripada Pak Mis. Itu kan Pak Mis itu salah satu penggagas tabungan air. Berarti baru ya kapan ya? Sebelum semen cuman berjalan seperti ininya baru 5 tahun. Tadi sebelumnya Gitu, dia bilangnya gitu. Itu terobosan dari dulu. Nah, dia pun menggagas itu baru 5 tahun sekarang dia baru aktif lagi mengurus pengelolaan air. Karena dia juga udah sakit. Karena nggak ada yang mau mengurusin tabungan air sumber air ini. Karena satu rumah atau satu kakak itu 5.000. Itu ceritanya. Dia salah satu penggagas ini tabungan air juga. Dia kan dulunya tinggal di Gunung Kawu. sini Iya, Citoto. si Totok ini. Dia di Citoto. box pesantren Ya, di sini. udah nggak ada kan? Ini kan udah habis. Sama Citoto. Ya, Citoto 2007. Dulu ada mata air gitu. ada pokoknya Pokoknya gimana? bukan pokoknya sih ada cuman daerah sini jadinya tuh banyak kami itu habis kan. Jadi memang sudah kali banyak menjadi Dapat cerita nggak dulu sumber-sumber mata airnya di mana saja, bagaimana gitu sebelum ada ini semua? semua ada solusi. Iya, sudah ada mata airnya.
Dia tuh bilangnya emang subur ya dulu ya. Dulu tuh memang Banyak. subur sekali. Itu lupa Nah gitu. Gak bisa di Memang Enggak. udah subur. tahun juga susah tahun karena maksudnya di informasi yang lain mas dulu cerita tentang bagaimana dulu limpahnya air. Jadi gila kebunnya begini kok nggak ada air sih? tapi yang tadi juga enggak cuman banyak aja di situ gunung Iya. Mereka saking banyaknya. gunung yang hilang tapi disuruh disebutin itu pokoknya gunung itu tapi gila disebut satu pokoknya banyak gunung yang hilang sumber air yang hilang gila sebutin satu ternyata kayak gitu Jual tapi nggak tahu aku kalau buat Ada apa cerita atau untuk kami tentang sumber mata air dulu cerita blok sana Kalau kemarin kita survei kan ada sebuah sungai, tapi sebelum ada itu semua lancar. Tapi setelah ada itu semua itu kadar tanah itu tercemar adanya pertambangan pedestrian tersebut. Mungkin kamera mana ya? Kemarin udah tak fotoin guys. Jadi di situ ada tanah yang tercampur dengan adanya semen. Silakan itu tanahnya dulu. belakang itu bis. Berarti ya. Ada Langsung kok Mana sih yang kresek? bisa ini udah dibuat. Oh bisa. Udah dibuat. dibuang ya sama si Santo Besok kita ngambil lagi. Awalnya yang Kemarin kan ada sebuah sungai ya. Jadi di situ kita mendapatkan tanah yang tercemar adanya PT Pertambangan. Itu. Ya emang Terus seperti itu. mendap tanah di sekitar sini itu material semen gitu. Dan kalau ada sungai juga bisa kalau masan berat ya. Kemarin kalau nggak sampai dari Jepang tuh. Siapa yang bulan masih santai nih. Ini mau kita apa? Buat memberi kemasan. Ya banyak sih. tapi soal sumber mata air itu belum dapat ceritanya di mana saja ada berapa namanya apa Di dusun tiga sebenarnya masalahnya lebih banyak sih Mas. Lebih ke dampak entah itu berupa lahan, terus ada tercemarnya tanah di daerah dekat Palber daerah situ. ya. Dan kemarin kalau kita kan lebih fokus ke pembebasan lahan situ. Jadi kita ya fokus entah itu Ya. berapa warga yang terdampak dari pembebasan lahan. Oke, berarti nanti itu topik yang lain ya. Kita mau fokus dulu di soal air ini karena masalah utama sini yang paling terasa ya air kan, paling itu dirasakan kan. Nah, itu kulit yang baru berkisah namanya juga dari kulit air atau ada data yang lain itu. Jadi sana nanti juga gitu. Makanya persoalan air ini mesti dikonflikkan nih masalahnya gimana awalnya. Jadi kalau mau bicara dampak itu yang dilakukan oleh Indosemen sampai sekarang ini itu bagaimana ceritanya? Dulu ada di mana saja yang ada air, kan? Lalu yang udah rata dengan tanah yang udah nggak mengeluarkan air lagi. Karena ngeceknya ya, dulu kebutuhan air selain sebelum dijadwal begini di bagaimana? Mengalirnya dari mana saja? Yang tadinya sudah ada aliran terus jadi bilang, nah, terus sampai begini. Sih ngomong karena yang dulu pertama tuh ceritanya sih kayak apa ya, dulu dia ngambilnya dari sungai juga di sini. Kayak ngambil di gentong kayak gitu di bawah tanah, jadi bukan di apa Di tampungan kampungan terus gitu. Nah, terus masyarakat ngambil di sini cuci baju. Kapan itu? Air apa sungai masih ada airnya itu kapan? Sebelum ada yang di semen. itu berarti airnya dari bulu-bulu itu Dari mana? sungai Sungainya dari mana? Coba ke sini. Ya, sampai perbatasan yang terputus. coba mas ajak situ biar Sampai ya? Di sini kan jadi ada batas sungai gitu. Nah ini kalau komunitasnya sampai ke Palbar, ke hilirnya ke Palbar,
Karena dia bilang sampai ke kabupaten mana itu. Iya, salurannya. Cuman Laut dari sana ya. iya. Cuman hulunya ini ke sini Gus, melewati jalan tambang. Tengahnya juga ada jembatan yang bikin terowongan. Tapi emang sampai ke sini nih ya, memang udah daerah kawasan tambang, jadi udah nggak ada air. Lanjutannya. Nah, Si jadi sungai mereka itu. itu sungai ini terisi ketika ada hujan doang gitu. Nggak ada hujan nggak terisi. Oke. Berarti dulunya di situ ada sumber mata air. Ada. Ya, Ini ada nanti dicek lah ada apa. Cek sumber mata air apa. Yang Karena dulu itu ya karena pasti yang namanya sungai itu ada hulunya, ada sumber mata airnya. Kalau daerah yang seperti ini nggak mungkin ada sumber mata. Sungai alami semua. Alami Kecuali semua. kalau daerah pesisir, di sebenarnya sodetan. Kenapa? Karena macam-macam kebutuhan untuk nambah segala macam dari laut disodet, kemudian dari air laut dia masuk untuk ditambah, atau dari sungai yang lewat nantinya muaranya ke laut, dia sodet masuk dulu. Itu sungai-sungai sodetan atau apa. Nah kalau yang begini nih nggak ada, hampir semuanya itu alami. Karena tidak ada kebutuhan untuk bikin sungai orang zaman dulu. Artinya kalau ada sungai mati, itu berarti hulunya mati. Hulunya sudah tidak bisa mengalirkan air lagi. Berarti ada yang membuat kenapa hulunya jadi mati. Di sini udah jelas, yang daerahnya udah semen. Nah tinggal ya identifikasi ini loh, dampak kerusakan yang paling parah bagi kehidupan manusia. Sungai mati, airnya sudah tidak ada. Ada titik sumber mata air yang mati gara-gara yang menyebabkan sungai jadi hulunya di atas. Nah, ada sumber mata air. Ini kaya sekali sumber mata air kelihatan ini yang begini. Ngalir kemana-mana kayak orang lagi nangis terus. Yang namanya air itu keluar begitu derasnya. Yang namanya gravitasi. Jadi tinggal satu dibagi, wah sama sekali kan. Oke ya gitu ya Santo ya, nanti cek lagi ya. Dulu aku jadi mengerti polanya sejarah kali ini. Dulu ada banyak sumber mata air yang kemudian mengalir ke sungai. Kalau dari kita seperti bahwa orang sini dengan cara alami menggunakan sungai aja, pengelolaan tidak ada pengelolaan. Iya. Kalau mau ngambil air udah dari sungai. Nanti dari sungai kebutuhan ini juga dari sungai. Nah kemudian tiba-tiba ada tampungan tuh. Nah berarti tampungan itu punya cerita, punya sejarah yang bisa dikulik. Bagaimana mekanisme tampungan itu bisa muncul, ya kan? Tapi memang tampungan itu berasal dari sumber mata air juga. ya itu yang masih dihidupkan. Kalau tadi bahasanya dihidupkan, sengaja dibiarkan hidup. Kalau mati semua itu akan distorsi rame-rame di sini kan. Sengaja dihidupkan cuma satu tidak doyak. Biar kelihatan itu kan masih sustainable, kan masih hijau kan gitu kan, masih membiarkan itu. Oke, selain itu mana lagi Santo? Selain sungai itu, sungai apa namanya? Ada namanya nggak? Ini apa namanya? Kiri dua atau satu? Oke, nanti Mana dipastikan. aja sungai itu mengalir Itu dari itu ya? ke sawah, ke sawah. Ini mengalirnya ke sawah ini tempat sawahnya Hadijah Hmm. dan kawan-kawannya di sini. Ya. Terus di sini juga ada sawah lagi. Hmm. Cuman ini nggak dapat akses air sebenarnya karena ya apa ya, sungainya emang nggak ada aliran ke sini gitu. Dan juga kalau sungainya naik bisa masuk ke sawah, aku rasa ini juga banjir sawahnya. Terus di sini juga ngalirin Tegal Pamonan lagi. Jadi luasnya itu kalau aku hitung di Google Earth itu luas kawasannya itu sekitar 7 hektar. Tegal Pamonan. Dan di sini ada sawah pribadi sekitar 2 hektar. Terus lagi masalah air lagi, di sini juga ada sumber mata air, aliran sungai. Ya, Dari mana? di sini. Yang bunyi Namanya tuh? Nah, nyambungnya itu dari sini, Gus. Di sini juga ada sungai juga, ada jembatan nanti ngalir ke sini. Nah, cuma ke atas ini kami belum telusuri kemana. Oh, iya. Semacam irigasi. ya kalau irigasi itu kan asalnya dari sungai itu. Karena itu ceritanya orang zaman dulu di sini itu dari air itu dari sungai gitu ya. Makanya banyak irigasi juga karena dibutuhkan untuk ke sawah. Itu makanya si irigasi itu sambungan nyambungnya di dalam airnya harus jelas. Cuman kalau di sini kami lihat ke sana kemarin itu nggak ada tanda-tanda jalan air sebenarnya.
Kalau udah berjalan gitu kan untuk kebun nggak terawat. Cuma kayaknya memang ngarirnya ke sini gitu. Karena mungkin nanti juga ada sungai lagi gitu. Dan membentang ke sini. Nah sungai ini tadi bukan irigasi kalau nggak soalnya sungai ini karena memang gede gitu. Ini. Nah ini kayak yang kami temukan tadi ada untuk tersemen di dalam sungai ini tadi juga ada ini. Nah di sini termasuk kita bangunan, di sini ada tanah sikat. Kalau keseluruhan sawahnya itu luasnya lebih kurang 2,5 hektar. Selain itu, kalau di sini juga ada sungai, cuma kami belum masuk ke sana, cuma masyarakat bilang ada sungai di sini. Di sini. Udah mau ke Bali Barat ya? Iya, Oh, di tengah-tengah itu ada sungai? ada. Cuma Sudah dicek? belum dicek. Cuman masyarakat di yang rumah-rumah sini, di sini, rumah di sini ini bilangnya ya nanti mas sawah di sana nanti ada sungai di sini ya. Dia bilang kelihatan mas, kayak ada batasnya gitu. Contohnya belum melihat langsung ke sana, gitu. Memang sungai atau semacam Bisa sama nasi bersama kalau musim kemarau kering. Dulunya tuh katanya gimana? Dulunya gimana? Nah hulunya kemarin juga nggak nanya tentang hulunya kemana. Cuman kalau menurut kita lihat di sini mungkin barangkali ya dari sini, cuman kami juga belum menyusun ini kemana hulunya. Ini yang wilayah atas kan milik semua kan? Iya, yang gede itu kan semua. Mungkin dari arah begitu ya. Makanya gimana ini? Kalau yang di sawah ini rendah, yang tinggi di daerah tegal Pamandan ini, karena di sini ada embung gitu, kan embungnya kering gitu kan. Nah, kalau yang dari sini ini baru tinggi, rendah, udah rendah kalau di sawah juga. Ini ke ya, ini udah rendah ya, sawah. Nah, kalau yang sini masih tinggi, ini lihat daerah kawasan tegal Pamandan. Yang paling tinggi yang gini-gini kan? Iya. Yang paling tinggi kan? Ya, sumbernya ini. Sumber kehidupan yang tidak pula ya. Kemarin juga ada cerita menarik di Kristen Sesam dari Mas Adi Cahyo. Dia itu mantan kasih pembangunan, udah ya belasan tahun lah, lebih kayaknya dari 2003 aja. Nah dia tuh ngomong pernah mengadvokasi tentang kerusakan lingkungan khususnya air di daerah sini gitu, ke LHK. Nah, cuman LHK di sana lepas tangan. Nah ternyata permasalahannya itu yang memang di samping kerusakan, status tanah perhutani di sini statusnya itu status hutan produksi gitu. Status hutan di sini yang jadi sumber air itu Produksi apa? hutan produksi. Kamu nggak tahu itu produksi apa itu? Oh iya, di tanam apa? Nggak nanam apa sih. Tapi kami belum juga ngecek ke sana langsung. Tapi Kata Mas Adinya tuh di tanam apa? Dananya? dananya. Bilangnya punya produksi aja. Makanya saya kemarin itu ngomong mungkin ada hasil risetnya dia atau analisisnya dia tentang itu. Sorry, siapa kali ini? Bisa dia. Enggak. Posisinya, statusnya apa yang di sini? Tapi sekarang dia perangkat bagian apa dulu? Pokoknya perangkat desa. dulunya Pak Buni yang sebelumnya. Tahun sebelumnya, sekarang pernah besar. Pas masa Pak Kuliah sama Pak Kuliah. Nah kalau daerah gunung yang perhutan ini tadi juga ini juga jadi sumber air di sini kan? Di daerah Hanjuang dan kawan-kawan. Iya yang dulu curi ini. Nah di sini juga kalau dilihat dari Google juga kawasan hutan perhutani tadi udah ini juga sih sudah ada mulai aktif tambangan juga. Masuk sana di sini kalau nggak di daerah sini ada pasir, penambangan pasir, terus di sini nggak ada bekas tambangan kalau nggak di tambangan siapa ini? Terus ada ya jalan membentang kayak ini jalan tambang gitu. Sorry, ini baru ke insight ya. Mungkin nanti bisa dicek citra rasa tadi dari tahun ke tahun. Lihat perubahan yang kawasan ini. Kan tadi kalian bahas kita gunung yang mana yang rusak, pokoknya ini bau kan. Coba itu nanti tahun segitu dibeli. Misalnya sebelum ada investment, berarti tahun berapa tuh? 72. Sekarang cek Kalau bisanya sampai tahun 84 doang. Untuknya sampai tahun. Oh iya ya udah nggak apa-apa itu masih sangat banyak tampil akan 84 soalnya baru produksi 84 beli. ya udah nggak apa-apa masih banyak masih ada kalau
Kalau ini untuk memanggil ingatan orang-orang sini, kalau ketemu sama orang yang susah untuk dia ngomong, aku sih nggak terlalu yakin, masih banyak yang masih ingat itu namanya gunung Turi, itu namanya gunung Santri. Untuk membantu ingatan mereka bahwa frame out si ini terus ditunjukkan, ini gunung apa namanya, ini gunung apa. Nah, kamu sketsa kan nanti ini kan masih gunung ambiar nih, bentuk gunungnya nggak jelas. Nanti dimunculkan aja berdasarkan setelah seperti itu. Ini gunung, tinggal nanti ditanya ini udah hilang total, ini masih setengah. Cerita-cerita tentang hilang dan tidak adanya atau masih adanya gunung Arab ini penting ditunjukkan di sini. Ini yang sudah jadi episode ini sebenarnya. Ada sekian gunung, itu masih bisa dicek untuk dilihat. Itu bakal kelihatan juga sumber airnya gitu. Pasti Ya, itu pasti. maksudnya cerdas dan usaha. Itu maksudnya di situ nanti akan ketemulah kemudian di mana yang dulu menghidupi mereka airnya, karena sumber airnya di gunung, sumber mata air itu adanya di gunung, apalagi gunung Kars. Kalau sendiri coba kami dibaca-baca gunung Kars itu mengandung apa saja, ada seperti ngecat segala air tanah. Karena itu sumber kandungan air. Kelihatannya sih kayak ada belerang, kelihatannya sih kayak ada kapur, Iya. tapi justru di situ kan kayak spons, gitu di dalamnya itu kandungan airnya luar biasa banyak. Memang terserap. Terserap di situ. Kalau dugaanku dulu ini lelehan lahar dari Gunung Terme, bukan meletus lalu laharnya turun meleleh, gunung meletus laharnya meleleh, dia mengendap jadi endapan, jadi mengering, jadi gunung batu ini yang dulunya lahar. Dia pasti mengandung, karena dia olah vulkan, dia pasti mengandung sumber air, mengandung air luar biasa karena berat munculnya dari perut gunung. Jadi mengandung sumber energi yang luar biasa, makanya jadi kapur, jadi andesit, jadi macam-macam gitu. Plus ada mineralnya. Karena dia puluhan tahun, ratusan tahun mengendap, ya kemudian tumbuh-tumbuhan datang menjadinya. Karena di dalamnya itu sebenarnya ada bekas lelehan lahar itu, kandungan perut gunung itu. Makanya disebut dengan gunung Kromong. Jadi aku lagi membayangkan ribuan tahun yang lalu, bahkan bukan tahun yang lalu ya, ketika Comel lagi meletus gitu, dia lehan jauh, mengendap, ngumpul jadi gundukan, sisanya lagi sini kering, itu digundukan, makanya yang digigit kan, cuma dari cari mati gitu. Gunung Kromong itu dia gundukan begitu dari daerah, tapi dilihat gunung Termerus. Posisinya si gunung Kromong ini menuju ke Salih ini di mana? Dari gugusan gunung-gunung yang ada di lereng utaranya gunung Terme. Di situ makanya udah banyak yang ngomong jauh lebih subur, jauh lebih dingin di sini kembali. Sisi selatannya Terme, sisi utara itu banyak mengandung air lebih banyak. Cuman memang pohonnya itu kecil, tidak seperti utara, seperti selatan itu yang mau Dharma bisa oleh cek ya. Sisi selatan yang Gunung Terme itu pohonnya masih gede-gede, karena nggak kena lelehan lahar. Nah kalau yang sisi utara karena kena lelehan lahar dia jadi bukan gersang, pohonnya jadi kecil-kecil, tapi di dalamnya dia ada rongga-rongga airnya gitu loh. Ya, Makanya di situ kandungan airnya lebih besar. Plus Gunung Kendeng, Gombong, di mana ada Gombong itu ya, Gombong yang di Kebumen, Kendeng, tahu Kendengnya pasti ya, Kendeng itu yang Pati, Gobugan, yang Merembang tuh. Itu dulu gunung-gunung begitu, yang namanya Kapur, itu namanya Gunung Kars. Nah, biar komprehensif, Sinawe, gitu ya, Tanto ya. Nanti ngecek jalur air, cek jalur sematanya hilang, coba saya rengan, saya usulkan kalian ada yang cek di Google Earth, lihat cek satelit tahun yang paling belakang 80, kalau bisa tahun 70, cek nama gunung-gunung itu. Kalau di Google udah muncul ya hebat, enak tinggal tulis. Kalau enggak, cek warga ini gunung apa namanya, kamu cek nama mata air. Nanti rutenya kamu gambar yang sudah hilang. Ini kan existing sekarang ya, itu pun kering. Nah dulu ada jalur-jalur yang lain ternyata, itu sudah hilang sama sekali. Terus udah ketumpuk buat jalannya truk. Kalau lihat citra satelit di tahun itu akan kelihatan jalur-jalurnya. Ada yang bisa? Ya begitu. bisa. Iya kan? Tadi udah
udah di tracking. Jadi ada yang dari petanya KLHK, peta interaktif. Jadi sebenarnya di sini ada badan air, guys. Yes. Dan di sini juga, cuman kalau dilihat di sana nggak bisa lihat gitu. Cuman di sana ditampakkan ada badan air gitu. Kenapa munculnya di peta? Sambil di cross check keluarga. Merecall ya, mengingatkan mereka. Kalau nanyanya lebih detail sih, mereka juga biasanya mau. Misalnya itu biar lebih simpel aja, pokoknya gitu neng, pokoknya banyak hilang neng gitu. Tinggal satu neng, begitu. Tapi kalau kita bawa yang detail, mereka juga detail juga. Ini kamu di situ, posisinya di sini, ini namanya burung ini. Apalagi kalau tanya kayak, enggak pak, kalau menurut saya ada peta ini namanya burung satu dari situ neng di sini. Akan protes mereka pasti. Kalau detailkan begitu, kalau nggak didetailkan ya mereka ya udah pokoknya begitu lah neng. Pengen nyari simpel gitu loh. Sementara kebutuhan data kan nggak begitu kita kan nggak memahami kenapa jadi segini sulitnya dapat air. Apa yang dilakukan pabrik ini itu sampai sebegini bikin sasarannya orang dan hebatnya kemudian tidak ada perlawanan yang berarti misalnya gitu. Itu ya. Kira-kira begitu dari peta, dari persoalan mendasar yang harus dipenuhi kelompok ini nih, dan bisa waktu ini. Bisa waktu cuma 2 hari gitu ya. Kalau berbagi, Tapi kita cepat. maksudnya nggak sekritis itu loh. Maksudnya kita nggak pikir, kita lihatnya bagaimana nanti kan ini tampungan air gimana gitu. Iya. Tapi tidak sampai sejauh itu. Kita tahunya Emang nggak nyampe ke sana. Iya, padahal usahanya begitu besar gitu ya. Iya, kita nggak nyampe ke sana. Ini kan kalau yang banyak dari peta aja Sampai airnya. santai amat dia. Tahu-tahu udah begitu aja. Padahal dulunya ini kan ya, sumber kehidupan orang-orang sini kan dari sini semua. Bahkan dulu hidupnya di sana semua mungkin orang-orang ini. Bahkan udah hilang rantau dari sana Iya. banyak Di yang benar-benar yang Karena memang sumber kehidupan kan di sana semua. Iya. Air ada di sana, tumbuh-tumbuhan di sana, hewan semua di sana yang hutan loh. Mau berburu ya masih banyak, mau nanam apa aja bisa. Ngapain dia kesini? Kesini kan karena diusir dari sana. Iya. Gitu ya. Sementara kalian belum punya peta yang konkret dengan sebelah sini, kan belum, kita bisa ada, kan bisa dicek dari ceritanya orang-orang sini sama dari kita seperti tadi yang saya usulkan. Konkretkan kita itu sehingga kesengsaraan yang kenapa mereka hidup sengsara di sini gara-gara bisa bersama itu, kalian dapat ambil sini kayak gitu loh. Dapat alur ceritanya, kenapa mereka begitu sengsara sekarang hidupnya di sini? Karena sekarang udah dikuasai sama raksasa itu. Sumber kehidupan mereka, ruang hidupnya dirampas semua sama mereka. Ya gunungnya, ya airnya, ya semuanya. Ya pohon-pohonnya, ya tanahnya, ya hewannya, semua dia mereka berarti nunggu aja. iya di sini Iya. layang hidup segala tidak mau meninggalkan kampung ini, kampung halaman mereka, hidup di sini ya kayak gini gitu. Dan bahkan kita pernah wawancari satu orang yang tinggal di desa Kawarga, Blok Kawarga itu, namanya Pak Jaya. Dia menganalisis bahwa nanti mungkin 25 tahun ke depan itu Akan ditinggalkan. Cikrisan itu ada. Nggak sejarah. Iya. Dia kata Pak bilang, Bewok juga ini. iya, dia bilang kayak gitu. Kata kita, gimana gitu. Nah, itu kalau tali yang 5 seminggu dan mereka berbuka karena ini. Kemudian kalau dia harus bertahan dengan cara seperti itu loh, siapa yang betah? Iya, ini lagi kita berusaha bertahan. Lagi cek ini tambang ini, jangan mau lu makanya kalau ada tambang ini. Di mana tambang itu nggak ada yang nggak berusaha. Ya ini dampaknya yang mobil membunuh, bukan hanya merusak, membunuh tambang. Ini sedang membunuh pelan-pelan orang-orang. Biasanya mau dibunuh. Uniknya kesan aku mau bantah kesan. Karena kenapa kita harus secara kritis mengkaji bagaimana caranya proses orang mendapatkan sumber kehidupan, supaya kita bisa mengeluarkan argumentasi. Kalau industri bilang wilayah ini tidak produktif, data kita ada. Iya nggak? Maka kita harus mengkaji dulu bagaimana proses orang dulu, proses Diambil. hidup, proses hidupnya dulu, baru kemudian ceritanya diambil. Biar nanti kita cerita ulang itu. Kalau Saya Cetek dah. ada mitra di sini Masih panas. yang dia juga sedang menghadapi belum proses pengerukan yang nantinya juga akan sama seperti kita di sini. Kayak gitu.
Maka ceritanya orang zaman dulu hidup itu penting menjadi gambaran kita orang-orang masa kini, karena ekologi itu bukan masalah yang sepele gitu, itu masalah dasar hidup kita gitu. Makanya semua perangkat alat kehidupan manusia, baik itu sungai, baik itu ternak, baik itu gunung, baik itu laut, baik itu lahan-lahan pertanian, itu adalah Iya, kalau ini juga ikut. hal-hal yang berbicara, hal-hal yang berbicara, hal-hal yang nyata yang menunjukkan bahwa inilah proses hidup. Tinggal klik-klik lainnya. Itulah proses hidup. Jadi bukan kenapa sih kita harus ngulik sungai yang segitu detailnya sudah nggak ada, tapi harus kita cari tahu gitu. Bukan nggak ada arti. Ini juga di sini. Ini tuh. Hanya Ini yang motoin. Tinggal klik aja. Buat fotoin. Eta Tinggal. panangan nanti lah. Minta tuh. karena kita sedang Nah, mempelajari Pencet saja. sumber. Mungkin pencet iya, kayak lah panangan ibu nak Karena kita sedang mempelajari bagaimana cara dipencet. orang ya Iya. hidup kayak lah di ya, atas tanah. kayak lah. Awas panangan yang halangan. Ya, Yang bertengah kalian ini kalau kita sendiri yang di situ kan. yang dipencet. Iya. Video. Entar kepencet. Seminggu aja udah kelimpungan kan. Langsung kan Cak. Oh, jangan. Mau berapa lama? Oke, jadi kembali ke ini ya. Cerita-cerita dulu di awal itu penting untuk dikenalkan ya. Bisa terus kok pencet salah. Dimulai dari tentang alamnya sendiri itu ya. Bener. Atau tentang alamnya dulu yang perlu dihadirkan dulu sebelum kehadiran itu yang bolong-bolong ini hadirkan. Kena kabel. Ini kan Dei kan bolong ibu. nggak ada apa-apanya. Dei. Ini kan bolong nggak ada Itu apa-apa. menang terus mana? Cuma dengan sesuatu itu dihadirkan betul, tapi kemudian saya keterangan ini Panangan ibu. sekarang sudah kosong. Itu. Yang paling lain. Itu hadirkan dimunculkan itu kehidupan yang indah dulu itu dimunculkan dari satelit cerita orang-orang sini tentang dunia, tentang airnya, masa lalu yang dulu seperti apa gitu. Bahkan tadi ada cerita tadi di sana di sana kan itu dimunculkan cerita itu. Lalu yang juga cerita nanti ceritakan di forum ekspos itu ini keadaan Cikesal hari ini. Langsung. Itu rute sungai tadi ya. Enggak manis sih. Nggak apa-apa. Bu. Tawar. Kopi beta. Itu. Bisa. Itu yang Bapak mendasar mau dulu, ngopi? paling mendasar ya. Tapi nanti untuk disampaikan ke kawan-kawan peserta yang lain. Simbalan kopi. Ya. Baru nanti setelah itu ceritanya eksisi sekarang. Eksisi sekarang yang tadi misalnya. Teh manis kupis. Soal pengelolaan air yang di kampung-kampung. Kopi beda, Bu? Itu terus kemudian cerita soal pengusulan di blok apa namanya Cikotok di sini. Itu cerita lengkap ya kita dua cerita soal dari alih fungsi pelepasan lahan gimana kita. Sebetulnya pertama pembebasan lahan itu tahun 1999. Sebelum mana ya? Blok pesantren. Nah, Belakang ini ini kan kalau gambar yang begini jadi kayak nggak muncul kan? Kalau apa muncul dengan bayang-bayang aja. Ini adalah Dan tetap. Di atas wilayah ya. itu Min. Kamu atas ceritanya tuh Min. Kamu ini dulu adalah budaya perkampungan namanya ini. Itu ada di. Misalnya kalau kalian mau sepakati, oke, yang sebelah sini kita gambarkan atau abu-abu Udah jangan, itu udah menunjukkan jangan. kalau ini Mau ngerti dulu nggak ada. Satu. Dulu cerita yang masa lalu yang bisa Udah. masyarakat ini. Kamu gambarkan cerita. Ntar kita yang Dulu bikin. tinggal di mana sih? Itu ada. Kampungannya kamu Iya, yang ntar aja. Mau ngerti dulu. Itu ya. Nah, ini gimana ceritanya di musim-musim itu dari Ya kamu Cikotok pindah ke mana namanya ini? Karang baru. Karang baru. Dulu namanya Cikotok ya. Jadi musim atau blok Cikotok, Karang baru. Kalau dari cerita kemarin kan dari bapaknya kan sebelum pindah dari Karangbaru bertempat tinggal di Cikotok. Jadi di situ ada sebuah kekhawatiran dari PT Indosat ketika ada pertambangan daripada ada korban dari masyarakat
Nah, akhirnya dari PT Investment tersebut membeli tanah warga. Tapi di situ tanah warga dibeli dengan harga kemarin 1 meter itu tahun 91 7.000. Cuman yang masih perlu dipertanyakan adalah pembagian hasil yang tanah itu tidak sampai sepenuhnya. Masih saya pertanyakan. Mungkin dari itu ada oknum juga. Jadi pertama itu memang tahun 91 terus diteruskan tahun 2007 ya. Memang umumnya. Ada 3 penggusuran sekalian. 2007 sama 2015. Tapi per tahun itu harga tanahnya berbeda-beda. Terus yang tahun 2015 itu 1 meter 100.000. Terus kalau masalah tanah yang masih belum jelas itu kemarin ada yang bapaknya bilang kurang lebih dari 60 warga yang belum ada sertifikat resmi dari pengalih pembebasan lahan yang dari Citata ke Karangbaru. Semua ini lahan belum jelas, tanah belum jelas. Aku mau nambahin yang itu yang tahun 91 itu emang mereka lewat desa dan itu menjadi trauma di masyarakat di tahun 2007 ini. Jadi awalnya masyarakat gak ada sama sekali yang mau menjual. Jadi memang lewat kabupaten terlebih dahulu. Jadi ada surat dari PT-nya ke itu, terus turun ke camat, terus turun ke desa, dan desa yang mengeksekusi tanah tersebut. Nah, itu sosialisasi enggak, mereka langsung ngomong ini mau tidak mau. Kalau dengar dari cerita yang dari situ, mau tidak mau kali tanah ini mau menjadi tanah manajemen diperluas kan. Nah, mau tidak mau kalian harus pindah ya, masyarakat ya ngelawan iya di sana langsung. Nah, dan itu menjadi trauma di tahun 2007. Nah, jadi 2007 ini tuh gak ada yang mau ngejual awalnya, tapi ada setelah itu ada satu namanya Ibu Haji siapa ya? Atita. Iya gitu. Haji apa nggak tahu. Dan itu nah Itu kan di depan rumah ibu. Ada di situ. Oh, ada tapak rumah. ya Ibu Haji Dapat. Keluarga ibu juga ada di situ. Yang diusung. Ya, ibu juga Ibu juga diusir. Ibu ini udah disuruh, udah foto, udah Ini juga diukur, mau- tarik sering dari uang aja. Dah, aku nggak mau datang, jadi. Aku mau ganti. Oh, yang ini mau diusung juga. Iya tadi. Itu tangga aku udah nggak ada di belakang, udah pindah, udah dijual. 100.000 rupiah. Iya, udah sebelah sini tuh. Penginapannya udah diminta juga. Yang seneng dulu. Tapi dulunya juga dari blok ini, blok Citotok. Aku dulu serius. Aku di sana di dekat gunung itu, gunung apa? Serius, gunung Perahu, serius. Ada 14 rumah. Bisa. Itu ada kampung Blok juga di situ. pesantren serius. Dulu di Punya situ juga orang ada terus. pemukiman. Ada bom Indosemen itu kena kambing, kena rumah, kena musola. Habis dijual ke Indosemen cuma 70.000 per meter. Murah. Gimana kita coba? Letaknya di mana? Yang nggak punya tanah mah nggak bisa Pesantren. rumah. Kan ada cerita warga muslim. Ya rumah aku dulu sekarang terus ditotok. Iya, yang Sekarang pesantren baru teh. pindah. Iya, ada banyak kan orang-orang terusir dari situ, udah gunungnya dihabisi, orangnya diusir, rumahnya. Tapi cuma Bayar murah. kemarin kita Murah. temui di Palpar kan yang Tapi apa kan pindahan galangan dari paksa daerah tanah. Citabagus. Nah, Mau segitu seru nggak maunya udah kena benturannya silakan. Pesantren itu Iya. Sulawesi Turut. Mau tidak mau Mau tidak mau rumah. kalau mau hidup di kalau bumi. kemarin di daerah Karangbaru kan emang validnya kan pindahan dari Citabagus. iya maksud saya, nanti kalau kalian identifikasi di wilayah-wilayah yang masuk zona ini nih, mana saja yang dibina menjadi wilayah pemukiman. Selain Cikotok, Tandain, Cikotok. Selain Cikotok, pesantren mana lagi ada nggak? Pesantren ya, pesantren serius namanya. Terus sekarang hanya
Terus sekarang itu ke Citotok terakhir Karanganyar Oh, masih ada. Karanganyar separuh Karanganyar Musim 3 Musim 3. Itu juga sudah tidak ada pemukiman. ada. Masih banyak. Kalau perbatasannya itu. Perbatasan masih banyak ya. Yang sudah hilang di dusun itu Citotok sama pesantren itu. Ya? Iya, yang ada Nggak ada- nggak ada yang lain. semuanya gemet, nggak ada rumah, Selain itu ada lagi nggak Bang? nggak ada. Karanganyar cuma separuh. Karanganyar separuh yang Iya. hilang. Separuh. orang di sini aja tuh Pak, tanda di sini itu udah Siap-siap. ada batu milik Indosemen, cuman masih dikelola oleh warga. Masih Ya boleh sama, dikelola sama karena juga di situ dikelola warga. Uangnya dapat, itu tanahnya mesti dikelola. Iya. Karena katanya Indosemennya lagi di desa sebelah. Bedong-dong. Nah, Oh. itu dong, Santri jadi bedong-dong. masih mengeksekusi itu. Diunggalin tanahnya tuh kalau Indosemen bikin itu Nah, semen. itu makanya jadi ini mah 5 tahun yang akan datang. Ini musiknya pasir besi atau gunung apa yang sudah di Kedongdong itu? Kedong-dong. Patok besi ya? Ya ada batasnya di sana Kedong-dong. Nama Dia gunungnya Yang ada patoknya kuning pasti punya di semen. Petot, gunung Petot. Petot, mah perhutani. Bukan. Nah itu nama gunung itu. Perhutani, Gimana gunung di gambarnya? Petot, mah, gunung bidang Cuman perhutani. kita gambaran yang kuning-kuning ini kan gunung Si Jering, Iya. gunung si Nah Jering. itu kan nggak terlalu jelas di gunung itu. Jering. Itu kan betul. Jadi Tinggal nanti dikasih Gunung Salma. blok ini sudah nggak ada, nanti kasih keterangan. Yang dalam lingkaran warna abu-abu ini sudah almarhum. Sudah tidak ada wujudnya, ini sudah pabrik semua gitu loh. Sudah bagus. Padahal itu dulu sumber kehidupan mereka. Itu harus dimunculkan betul data itu ke teman-teman. Ceritakan betul. Lebih isu kuatnya kehidupan orang-orang sini gara-gara sana. Nggak tahu. Kalau yang terang-terangan dari ibu bisa diusir karena tadi ya dua blok tadi Mau nggak mau dipaksa. paksa. Karena yang Dipaksa. kehidupannya Kan murah langsung harganya. memakai habis. Gitu ya. Cerita dua blok yang tadi hilang itu, kami nggak sampai juga. Pokoknya yang urusannya dengan itu ya, nanti air begini kan? sama Indonesia sama Indonesia. Kita dapat data apa? Pertanian? Iya. Gimana? Cerita.